salah satu dosa yang bisa merubah nikmat Allah adalah mengambil haknya orang lain. Dosa yang bisa merubah nikmat Allah. Mega fapinya mana kuridik fung Allah Ta'ala. Tanya bawang agak-agak, termasuk kesehatan, ketenangan, kedamaian, dan segalanya itu nikmatnya fung Allah Ta'ala. Allah akan merubah segalanya itu kalau kalian suka mengambil haknya orang lain. Bisa jadi mega gagata, kemungkinan saja kaya karena mengambil haknya orang lain, kalaupun kaya, tapi mungkin Allah cabut nikmatnya, Allah cabut nikmatnya, Allah cabut ketenangannya, Allah cabut kedamaiannya. Kenapa? Karena mengambil haknya orang lain. Innallaha sami'un 'alim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Hadirin jamaah salat maghrib dan jamaah pengajian, insyaallah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sinina fapoje riak pojangi rifung Allah Ta'ala, sebab masih marajana fung Allah Ta'ala kita berada di tempat yang penuh dengan berkah ini, dalam acara yang menjadi kebanggaan Allah di hadapan para malaikatnya, majelis ta'lim, majelis ilmu. Ini salah satu tempat yang menjadi kebanggaan Allah di hadapan para malaikatnya. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini insyaallah menjadi orang-orang yang dibanggakan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada manusia agung pilihan Tuhan, orang yang telah mewakafkan seluruh hidupnya li'ila'i kalimatillah, untuk patarendre agama nafung Allah Ta'ala, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melebihkan kehadir sebagai falisa wetu, saya ingin menyampaikan beberapa pesan yang pernah disampaikan oleh Fanguluta Imam Ja'far As-Shadiq. Imam Ja'far Shadiq itu cucunya Rasulullah, pona Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi punya anak bernama Fatimah, itu menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Lahir anaknya, salah satu anaknya bernama Husain bin Ali. Ini yang meninggal di Karbala. Husain bin Ali punya anak, anaknya itu bernama Ali Zainal Abidin yang bergelar As-Sajjad. Ali Zainal Abidin punya anak bernama Muhammad Al-Bakir. Muhammad Al-Bakir punya anak yang bernama Imam Ja'far Shadiq. Itulah Imam Ja'far Shadiq, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cucu
keempat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sebelum saya membahas, saya ingin menyampaikan Imam Ja'far Shadiq ini termasuk salah satu imam yang diakui oleh orang Syiah sebagai imamnya Syiah. Tapi dalam pandangan ahlu sunnah, Ja'far Shadiq itu imamnya ahlu sunnah. Orang Syiah cuma mengaku-ngaku itu imam saya, tapi Ja'far Shadiq bukan orang Syiah, bukan Syiah. Apa buktinya? Itu orang Syiah mengaku-ngakui Ali imamnya, Husain imamnya, ya. Tapi dia cuma mengaku. Kalau kita melihat dalam pandangan ahlu sunnah, itu imamnya ahlu sunnah. Apa buktinya? Saya ingin membuktikan Ja'far Shadiq bukan Syiah. Murid-muridnya Imam Ja'far Shadiq semuanya Sunni, ahlu sunnah. Siapa muridnya? Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ulama besarnya Mekah, ahlu sunnah. Siapa lagi muridnya? Imam Abu Hanifah, muridnya Ja'far Shadiq, itu imam mazhab ahlu sunnah. Siapa lagi muridnya? Pengurutnya Imam Malik, murid dari Imam Ja'far Shadiq, ahlu sunnah juga. Tidak mungkin gurunya Syiah, anak muridnya semuanya ahlu sunnah. Itu buktinya bahwa hanya diakui oleh orang Syiah. Yang kedua buktinya, yang diakui oleh orang Syiah sebagai imamnya ternyata Ali bin Abi Thalib. Anaknya Ali itu selain dari Fatimah dikasih nama Utsman bin Ali, Umar bin Ali, Abu Bakar bin Ali. Itu sih anda bencilada Abu Bakar, na bencilada Umar, na bencilada Utsman. Ya kosiai pangurut Ali, kenapa dia kasih nama anaknya Abu Bakar, Utsman dan Umar? Bahkan indokna Imam Ja'far Shadiq, namanya Fatimah bin Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar, apona Abu Bakar nafindo Imam Ja'far Shadiq. Sementara orang Syiah melaknat Abu Bakar As-Siddiq, melaknat Umar bin Khattab, melaknat Utsman bin Affan. Jadi itu yang membuktikan bahwa Ja'far Shadiq itu imamnya ahlu sunnah. Cuma orang Syiah mengakui sebagai imam saya, ya. Jadi itu tuh melebihkan ke hadir. Maka dari Andre Gurutta Imam Abu Hanifah, tidak pernah saya mendapatkan orang, ya biasanya runtu alena, belum pernah saya mendapatkan orang yang seluas ilmunya dengan Imam Ja'far Shadiq. Bunga siruntu Imam Abu Hanifah, Fa'ifa siruntu Khalifah itu mempertemukan mereka untuk menjatuhkan Imam Ja'far Shadiq, dipertemukan dengan Imam Abu Hanifah. Tolong tanyakan kepadanya pertanyaan yang susah dijawab. Yakofan Rita apalagi sekelas Imam Abu Hanifah tentunya dipanggil supaya bisa menjatuhkan Ja'far Shadiq. Tapi 60 fakultana yang lengi kifanguluta Imam Abu Hanifah semuanya dijawab dengan penjelasan yang jelas, bukan cuma pendapatnya, berbagai ilmu disampaikan. Makanya Imam Abu Hanifah mengatakan, saya belum pernah mendapatkan orang seluas ilmunya dengan Imam Ja'far Shadiq. Imam Malik mengatakan, saya tidak pernah menemukan orang ahli ibadah, orang yang wara manini, ya, orang yang sangat luas ilmunya melebihi Imam Ja'far Shadiq. Yakojok kakak bersiarah ke rumahnya, Imam Malik ini yang mengakui. Yakojok kakak bersiarah ke rumahnya karena sering-sering Imam Malik ke rumahnya, telu mikadaan ulolongan, tidak pernah luput dari tiga ini. Dia puasa atau salat atau sedang membaca Al-Quran. Itu kesalehan Imam Ja'far Shadiq. Jadi kong kakak kebolana, ya rata-rata mah puasa, ya kode na ngaji mas sempajang ufolai. Cuma itu tiga keadaan yang saya dapatkan dari Imam Ja'far Shadiq. Makanya tuh melebihkan ke hadir, saya ingin menyampaikan beberapa pesan yang disampaikan oleh beliau. Nah, ini salah satu cucunya Rasulullah sekaligus ulama yang sangat luas ilmunya. Bahkan dulu ada mazhabnya.
mazhab Ja'fariyah. Sebelum itu lebih tua dari mazhab Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Itu lebih tua. Cuma tidak berkembang sampai sekarang karena faktor persoalan murid-muridnya. Tidak ada yang mengembangkan. Ya, sehingga tidak terlalu tersebar mazhabnya. Nah, ini penguruta Imam Ja'far Shadiq. Ada beberapa pesan yang beliau sampaikan untuk kita semua. Pertama, dia menyampaikan seperti ini. Salah satu dosa yang bisa merubah nikmat Allah adalah mengambil haknya orang lain. Itu pesannya Imam Ja'far Shadiq. Dosa yang bisa merubah nikmat Allah. Mega fapinya mana kuridik pengalataan. Tanya bawang agak-agak, termasuk kesehatan, ketenangan, kedamaian, dan segalanya itu nikmat Allah Ta'ala. Allah akan merubah segalanya itu kalau kalian suka mengambil haknya orang lain. Ya, kita berhati-hati mengambil haknya orang lain. Ya, karena itu pengaruhnya luar biasa. Bisa jadi mega gagata. Kemungkinan saja kaya karena mengambil haknya orang lain, kalaupun kaya. Tapi mungkin Allah cabut nikmatnya. Allah cabut nikmatnya. Allah cabut ketenangannya. Allah cabut kedamaiannya. Kenapa? Karena mengambil haknya orang lain. Kita berhati-hati. Saya pernah dapatkan orang ini luar biasa, diberi bantuan untuk orang miskin, dia kembalikan. Apa yang dia katakan? Dia katakan begini, desau cacawi itu agak deto cacawi duit mau mega itu tarima to, mega itu tarima to. Bahkan saya berbahagia, tapi saya khawatir karena ada mereknya bantuan untuk orang miskin, sementara masih banyak yang miskin dibanding saya. Penghasilan saya tetap bolaku malopo kamatowaseng agagaku. Saya tidak sombong, cuma saya khawatir mengambil yang bukan hak saya. Jangan sampai Allah merubah segalanya nafanca itonga kak mafaddi, dari nikmatnya dirubah menjadi kemiskinan. Ini orang yang hati-hati itu melebihkan ke hati. Ya, jangan mengambil haknya orang lain. Ya, makanya orang-orang tua kita dulu, ya, atau ke para ulama-ulama kita dulu sangat berhati-hati terhadap haknya orang lain. Sampai itu Imam Ahmad bin Hambal pura napa keteniang kendinya, ada kendinya itu yang mahal, napa keteniang sekali ni roto nonre mapa keteni engkau tahu napa keteniang anu napa sisen loni pahuale fanguruta Imam Ahmad bin Hambal, maka dia rotawe de na wiseng maka fega anu nate kue fega to anu iko na mite fega anu kue, maka da Imam Ahmad bin Hambal namu ya de to wisan rupala de anu ku napa sisa saya, makanya dia tidak mau mengambil itu. Siapa tahu saya mengambil barangnya orang lain. Itu khawatir seperti itu. Dan memang pesannya Imam Ja'far Shadiq, hati-hati mengambil haknya orang lain. Bisa saja menambah hartamu, mungkin saja jumlahnya hartamu banyak, duitmu mega, agagamu mega, tapi yakinlah Allah robah segala nikmatnya. Mungkin dari nikmat menjadi susah, dari tenang menjadi goncang dan sebagainya. Kenapa? Karena mengambil hak-haknya orang lain. Kita bertaubat tuh melebihkan ke hadir yang melakukan mungkin mengambil haknya orang lain, apakah tanah atau agagan atau yang jelas mengambil haknya orang lain, Allah akan merubah nikmatnya. Pesannya Imam Ja'far Shadiq. Yang kedua, napa sengeng Imam Ja'far Shadiq, kalau orang sudah berdiri pada salatnya, maka Allah curahkan rahmatnya kepada orang itu. Jadi setiap orang sudah berdiri pada salatnya karena Allah, ya, maka Allah curahkan rahmatnya kepada orang itu, dan malaikat turun kepada orang itu. Bayangkan, Allah turunkan rahmatnya
malaikat turun kepada orang itu, malaikat berkata kepada orang itu, kalau kamu tahu nilainya salat, niscaya kamu tidak bangunkan kepalamu dari sujudmu. Makanya itu kau nak malampik sampai jannah teh nak makasingi. Karena makin lama orang salat, makin lama curahan rahmat dari Allah. Makin lama orang berdiri, makin lama orang duduk, makin lama orang sujud, makin lama curahan rahmat dari Allah kepada orang itu. Bahkan malaikat mengatakan, andaikan kamu tahu, kamu tidak bangunkan kepalamu dari sujudmu, karena begitu luar biasanya nilainya salat itu. Kanya to melebihkan ke hadir pada cengi sampai jata, terutama itu salat 5 waktu dulu. Pada cengi sampai 5 waktu tak lakukan dengan sebaik-baiknya. Ya, salat itu makin lama salatnya orang, makin bagus salatnya, makin banyak curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diingatkan Ja'far Shadiq. Makanya salat dengan baik sampai jak isi wa madeci. Makanya itu Nabi Ibrahim alaihi salam waktu nasalai anakna di Mekah, dia bawa Ismail bersama istrinya ke Mekah. Ya, Ismail itu masih bayi, anak-anak bicu itiwi loki Mekah, si bawa indokna palawangan, degaga bola, degaga tahu, degaga tanah-tanah, degaga wai, sumber makanan tidak ada. Lalu setelah dia bawa istri anaknya, maka Allah Ta'ala perintangi Nabi Ibrahim itu kembali ke Palestina. Tapi Nabi Ibrahim itu berdoa, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, saya tempatkan sebagian dari keturunan saya biwadin, di sebuah lembah ghairi zi zar'in, tidak ada tanam-tanaman, tandus, tidak ada tanaman, tidak ada sumber air, tidak ada makanan, inda baitikal muharram, tapi macawe pole kika baiwe, macawe puaki bolamu, rabbana liyuqimus shalah, tannafodo fuan naule paket de sampajangi. Manangka sampaja jolo tapane lau Nabi Ibrahim imonri menini lau makare tannafodo, orang-orang itu baik hatinya semua kepadanya, dia ganggu-ganggui, ya, orang baik kepadanya. Talengi kasih puadale barangkau di nanre karena bekalnya hanya beberapa hari, sementara sumber makanan tidak ada. Tapi yang pertama nih lau Nabi Ibrahim tannafodo naule paket de sampajangi, naule pada cengi sampajana, seolah-olah isyaratnya ini memberikan isyarat, maka de aku made cemi sampajana fuang, saya tidak khawatir keselamatannya, saya tidak khawatir persoalan rezekinya, karena Allah yang menjaga dan mengatur segalanya. Jadi to malebihkan ke hadir sampai jata salat 5 waktu. Salat 5 waktunya dijaga, ditambah ibadah-ibadah sunnahnya, salat-salat sunnahnya, qabliyah, ba'diyah, salat tahajudnya, itu tambahannya, salat tahajudnya, salat duhanya, dan seterusnya. Kita laksanakan dengan baik, makin panjang salatnya seseorang, makin lama salatnya seseorang, makin banyak curahan rahmat kepada orang itu. Ini Muhammad Ja'far Shadiq yang menyampaikan, as-salat tetoni tek sampajana, maka mengalirlah curahan rahmat kepada orang itu sampai dia selesai melakukan salatnya. Bahkan malaikat mendatanginya, malaikat itu datang membawa rahmat, membawa kedamaian, membawa ketenangan dalam diri seseorang. Makanya orang yang salatnya bagus, insya Allah maka akan selalu mendapatkan rahmat dan ketenangan dalam hidupnya. Itu. Jadi tomalabika ke hadir. Itu yang kedua pesannya Imam Ja'far Shadiq, ya. Kalau kamu berdiri dalam salatmu, maka tercurahkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya dia pernah ditanya, wahai imam, doa apa yang paling cepat diijabah oleh Allah?
Doa apa yang cepat diterima oleh Allah? Imam Ja'far Shadiq mengatakan doa yang paling cepat diterima oleh Allah, doa yang paling banyak pujiannya kepada Allah. Itu kalau kita berdoa, ya bisa saja kita langsung mengatakan ifwat talika mapaku, tapi seharusnya memuji-muji dulu Allah. Minimal alhamdulillahi rabbil alamin. Itu paling pendek. Makin banyak pujiannya kepada Allah, makin cepat terkabul doanya. Karena itu banyak doa-doa itu didahului dengan puji-pujian kepada Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Tawwab, Ya Razzaq. Itu pujian dengan menyebut asmanya Allah. Makin banyak pujiannya, makin cepat dikabulkan doanya. Itu kata Imam Ja'far Shadiq. Kenapa bisa seperti itu? Jadi orang ini kembali bertanya, kenapa seperti itu? Makin banyak pujiannya, makin cepat dikabulkan doanya. Maka Imam Ja'far Shadiq, apakah kamu, bagaimana kira-kira kondisinya doa yang dibantu oleh semua umat Islam seluruh dunia? Kenapa sampai bisa dibantu oleh umat Islam seluruh dunia? Maka dari Imam Ja'far Shadiq, kau mas sempajang ni tawe. Maka dari tawe kau mas sempajang ni, Sami Allahu liman hamidah. Allah akan menerima, mendengarkan permintaan orang-orang yang memujinya. Itu jadi orang salat itu mendoakan, ya Allah, terimalah permintaan orang-orang yang selalu memujimu. Sami Allahu liman hamidah. Jadi asam-asam pajamu itu we kasiaga maka dah Sami Allahu liman hamidah. Itu doa kepada orang yang memuji Allah agar didengarkan permintaannya, didengarkan permohonannya. Makanya kalau ada orang berdoa, banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak memuji Allah, insya Allah doanya cepat dikabulkan, karena dibantu oleh semua umat Islam yang salat di dunia. Bukan cuma satu kali, berkali-kali dalam setiap hari. Makanya Ja'far Shadiq mengatakan, kalau mau doamu cepat dikabulkan, perbanyak pujiannya kepada Allah. Banyak pujiannya, ya. Jadi makanya itu kita berdoa minimal itu tadi saya katakan alhamdulillah. Jangan tuh langsung bawa marilah puji-puji Allah, karena pujian itu menyebabkan cepatnya terkabul doa-doa kita. Cepatnya terkabul doa kita. Jadi itu malam ini ke hadir. Itu disampaikan oleh Ja'far Shadiq bahwa doa yang cepat terkabul mereka yang banyak puji-pujiannya kepada Allah. Lalu dia mengatakan begini, di antara waktu yang afdal paling utama berdoa, ad-du'a'u ba'das salatil maktuba afdalu min du'a'i ba'das salatin nafilah. Doa setelah salat fardu itu lebih utama dibanding doa setelah salat sunnah. Itu yang disampaikan oleh Imam Ja'far Shadiq. Itu lebih utama kalian berdoa setelah salat fardu. Nah, dalam hadisnya Nabi tak salah satu doa yang afdal mustajab itu fi kulli duburis salah tungke puramu mas sempajang. Tungke puramu mas sempajang. Itu doa mustajab. Cuma duburis salah ini ada dua pemahaman ulama. Ada yang mengatakan fi kulli duburis salah itu biasanya dubur, saya mohon maaf, dubur itu tempat keluarnya kotoran. Dubur. Ya. Ya. Jadi kau maka dari fi kulli duburis salah tungke duburna sampajamu. Engkau to pandrita maka dia sange duburis salah hurai matahiyya atau sebelum salam. Itu duburis salah. Tapi ada yang mengatakan yang dimaksud duburis salah hurani makbiri saleng nampak meloduaki Allah Ta'ala. Itu dua pendapatnya ulama kita.
Tapi Imam Ja'far Shadiq mengatakan di sini ba'da shalah berarti setelah dia salat, yang dia maksud di situ afdal kufure te mas sempajang nampa melodua kifung Allah Ta'ala setelah dia melakukan salat fardu. Ya, kita berdoa di situ. Jadi kalau karena ada juga yang berpendapat itu tidak mau berdoa kalau sudah salat, ya, tidak berdoa, yang dia hanya berzikir, tidak mau berdoa. Ya, katanya tidak ada dalilnya berdoa setelah salat. Tidak mungkin tidak ada dalilnya. Ada satu bab dalam Sahih Bukhari itu ad-du'a ba'da shalah. Ya, bayangkan itu. Imam Bukhari menulis dalam kitabnya sebuah bab doa setelah salat. Sebelum Ibnu Taimiyah, ya, menyampaikan, mungkin kalau dia menyampaikan bahwa tidak ada doa setelah salat sudah ditulis oleh Imam Bukhari. Ya, tapi Ibnu Taimiyah juga menyampaikan ada doa setelah salat. Ya, itu ada doanya setelah salat. Jadi itu melebihkan ke hadir. Bahkan Imam Ja'far Shadiq mengatakan afdalud doa yang afdal adalah setelah salat fardu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini itu melebihkan ke hadir. Beberapa nasihat-nasihat yang disampaikan. Jadi dia disampaikan bagaimana berdoa itu banyak memuji Allah, termasuk tempat berdoa yang afdal adalah setelah melakukan salat fardu. Salat fardu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan saya pernah menyampaikan riwayat itu, ada seorang sahabat namanya Sya'ban ditegur oleh Rasulullah, "Aku fure masam paja subuh, asal fure masam paja lupa." Tu di sana lo dua. Namanya Sya'ban, asal fure masam paja subuh, lupa tu made. Jadi berkali-kali seperti itu ditegur oleh Rasulullah. Rasul mengatakan, "Samana je de gafara lumu iko kifong Allah Taala. Manangka fura ko masam pajang tapa lupa bawa. Mintalah kepada Allah." Quraisy Shihab itu pesankan apa sangat Quraisy Shihab, maka dai ko fura ko masam paja elo dua telalo ko na mo ponco mo ko ma pari lada ko mo ponco mo pare laumu. Kenapa? Nata jalada ku Allah Taala fare lau nata we ya ko fura masam paja. Pura na masam paki fu Allah Taala nata jalada aga fara lumu mangolo ki fu Allah Taala. Makanya dia tunggu apa permintaanmu aja tapa lupa bawa. Itu sahabat ditegur, mana kaje purana masa paja subuh ko tapa lupa bawa mo samana di mua para luki fong Allah Taala. Maka dia Sya'ban tadam pengekak surono fong Allah Taala nampil lupa kaya kufur ka masa paja subuh afa yaro ya tofadika di nangkana si Rafi Andreku marana sekeluarga ya ko wani wide wandre rata-rata tidak makan malam. Ya paling ko si sami mandreka, tapi kalau malam tidak makan malam. Malufu kak sekeluarga. Engkau maku kue he karomana bali bolaku persis kolebo na falaku. Ko makencang-kencang ya anginge pamata samana ni buana ye na makencang anginge neiring angin tadan na ibuana lari tama kolana na bolaku falaku. Yaku anakku malufu me manina tindro na tapa pasat di yakwele pasti na pulu mana karomana tawe. Makanya mapari-pari ka lupa kufura ka masam paja subuh. Kenapa? Saya khawatir nandriam manika romana tawi. Itu bagian dari tanggung jawab saya. Ya, kalau seperti itu luar biasa. Ya, intinya di sini saya sampaikan Rasulullah mengharapkan berdoalah setelah sholat. Nah, jadi itu yang disampaikan Ja'far Shadiq, bahwa orang yang salat akan mendapat curahan rahmat dari Allah sepanjang salatnya. Doa yang afdal itu setelah salat maktubah, setelah salat fardu, afdal. Dan doa yang cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang banyak pujiannya. Kenapa? Karena dibantu oleh semua umat Islam seluruh dunia dengan kalimat sami Allahu liman hamidah. Makanya orang berdoa dengan banyak pujiannya, insya Allah doa-doanya akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pesannya Imam Ja'far Shadiq. Kemudian untuk melebihkan ke hadir, Imam Ja'far Shadiq berpesan untuk kita semua, salah satu dosa yang menyebabkan susahnya dikabulkan doanya orang dan menyebabkan orang itu akan mengalami kesusahan hidup
adalah durhaka kepada kedua orang tuanya. Ya. Wa wassainal insana biwalidayhi. Allah itu wasiatkan, Allah pesankan kepada kita semua agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Itu wasiatnya Allah. Jadi kong kata madoraka koto matuanna sito ngatonganna, dia sebenarnya durhaka kepada Allah. Karena itu wasiat, pesan, perintah dari Allah memerintahkan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, terutama kepada ibunya. Karena itu yang lanjutnya, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Itu yang disampaikan oleh Allah. Nah, cari tangki kong ngatalah bagaimana jasanya orang tuamu, ibumu mengandung dalam kondisi lemah yang bertambah-tambah, menyapi selama 2 tahun. Jadi 2 tahun ibu susu itu anak dipelihara oleh orang tuanya. Makanya bagusnya itu anak menyusui selama 2 tahun. Ya, kong kamu air susunya. Tapi emakku kue biasa tasya ngasomi tapa nafalete nih. Alengi susu sapi anaknya. Kalau masih bisa kita yang menyusui anak kita, karena sehebat apapun susu formula yang dibuat oleh manusia tidak akan mengalahkan air susu ibu yang diproduksi bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang jelas itu. Ya, tidak mungkin mengalahkan itu. Tidak mungkin. Dan kasih sayangnya anak-anak itu terhadap hubungan orang tuanya tentu berbeda. Ketika tulifa susu kindokna si bawah yang diserahkan kepada susu formulanya. Tapi mungkin kadang-kadang karena kesibukan yang mengharuskan orang seperti itu. Tapi yang jelas Allah menyampaikan betapa jasanya orang tuamu sampai dia mengutamakan ibu dibanding ayah. Tapi itu bukan berarti bahwa Allah mengesampingkan laki-laki, tidak. Biwalidayhi, kepada kedua orang tuanya. Dosa yang menyebabkan tertolaknya doa, susah diterima farelo duana tahu madora kaiwe kita matuanna, susah diterima doanya. Karena itu yang menyebabkan tertolak doanya, karena durhaka kepada orang tuanya. Yang kedua, dia akan mengalami kesulitan dalam hidupnya. Nah, itu pesannya Imam Ja'far Shadiq. Makanya ya, kita harus perhatikan orang tua kita, berbakti kepada orang tuanya, cari ridhonya orang tua, karena ridhonya orang tua adalah ridhonya Allah. Murkanya orang tua, tangisannya orang tua adalah murkanya Allah Subhanahu wa taala. Namun majatu matuata, meskipun dia durhaka kepada Allah, tapi kewajiban seorang anak tetap berbakti kepada orang tuanya. Nabi Ibrahim saja diusir dari rumahnya, diusir oleh orang tuanya asar, penyembah berhala, tapi dia tetap menjaga ya akhlaknya, menjaga hubungan baiknya dengan orang tuanya. Dia nekan nama doraka kita matuanna, tetap dia menjaga akhlak kepada orang tuanya. Nah, itu tuh melebihkan hadir kepada kita semua yang hadir, yang masih hidup orang tuanya, usahakan kita menjalin hubungan baik dengan orang tua kita. Kita mendapatkan doa-doa dari orang tua kita. Doa dari orang tua kita itu adalah keberkahan untuk kita semua, keberkahan dalam hidup kita. Ya, silapa, dua lapa, bahkan mungkin satu ucapan orang tua kita itu yang menggoncang aras, menggetarkan aras, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk melebihkan hadir, saya ingin menyampaikan lagi apa yang disampaikan oleh Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq mengatakan, jangan melihat, kalau kamu mau melihat kuatnya agamanya seseorang, jangan melihat panjangnya sholatnya, jangan melihat banyaknya puasanya. Bukan di situ letaknya kalau kamu melihat kuatnya agamanya seseorang, tapi lihatlah bagaimana perilakunya kepada sesama manusia. Apa artinya kata-kata ini tuh melebihkan hadir? Desa nakar Imam Ja'far Shadiq nilai sampajangi, ajak sampajangi, dan farlu sampajangi, tidak. Tadi sudah menyampaikan betapa pentingnya salat. Dia tidak mengatakan bahwa tidak penting puasa. Cuma sebenarnya ungkapan ini Ja'far Shadiq ingin menyampaikan kepada kita bahwa bukti bagusnya salatnya orang, bagusnya puasanya orang, bagusnya agamanya seseorang adalah lihat perilakunya dalam akhlaknya,
Yeto madicingi sampajana na, madicingi na puasana, madicingi agamana, pasti berdampak pada akhlaknya. Itu yang mau dia sampaikan. Lihat akhlaknya kepada sesama manusia. Mega itu salah paham. Semua dia itu mas sampaja, yang penting makasih nyampe salah. Tidak begitu pemahamannya. Pemahamannya jelas ku fas sampajang, fa puasa. Tapi aja nerong terima kada magaro sampajana itarima garo sampajana. Kalau komite madecena sampajana tonga-tonga pas sampajange, lo komite puasana madece tonga-tonga pa puasewe. Lihatlah bagaimana akhlaknya kepada sesama manusia. Kalau itu salatnya tidak mempengaruhi akhlaknya, puasanya tidak mempengaruhi akhlaknya, berarti masih tidak beres salatnya, tidak beres puasanya. Makanya itu penting hubungan dengan sesama manusia, bukan cuma hubungan kepada Allah, tapi hubungan kepada sesama manusia penting sekali. Ya, makanya itu banyak hadis yang menyampaikan betapa pentingnya kita menjalin hubungan baik dengan sesama manusia. Sampai ke hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka de yakomate se dia tahu fakulu khairan min dece na murampe-rampe. Kung katau mati joka ko turung itu mati dece na murampe aja murampe jana fa innal malaikata yu'minuna bima taqulun afa yaitu malaika nak kami ngisini na carita na tahu. Nah, ini buktinya bahwa pengaruhnya hubungan na tahu sangat berpengaruh di sisi Allah Taala. Bagaimana penilaiannya orang itu mempengaruhi di sisi Allah sampai turun malaikat maka mingangi sini na cari tete ko makare kue wih to kasila da yaitu malam mak matulu to salama ya makare malaikat amin tatarime huang ya roneng kalinga karena orang menilainya baik ya mi kuma ada puan makare weh tau ja yaitu na fandar rasa mana tau we manyaman ni nyawana te fak mati itu makare malaikat amin tatarime huang li sarana ka yibi. Seperti itu jadi besar pengaruhnya hubungan baik dengan manusia. Pekina lo na rampe de ceta to ya ko to maja me maki mo ya ka de to aja kasi murampe wijana ya de cena na murampe na de jaga di rampe tu lijana to hana cari ta tahu kenapa karena memang to maja tapi ko to makasi na mo de ni suro to we tu na rampe to ya guru tak disengkang guru tak Andre guru tak ke Haji Syuaib Nawam yang meninggal dunia, yang disampaikan itu testimoninya dari santri-santrinya yang baik-baik karena memang orang baik, luar biasa baiknya, luar biasa sabarnya, sampai itu yang selalu disampaikan orang ya, karena memang orang baik. Dan inilah menunjukkan orang selamat karena diaminkan oleh malaikat apa yang disampaikan oleh orang banyak ya. Ini sebagai penutup, ketika meninggal sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ini waktu mati itu menggetarkan aras tinri aras yasa. Bahkan Nabi waktu mati ma periferi joka sepi-sepi sanalana sahabat macu mundri kemaje malah sila ada surah Allah Taala joka maka de ma periferi ka mana Nabi taki malaikat sampajangi jenazahnya Sa'ad bin Mu'az. Ya, begitu luar biasanya karena takut ibet takut malaikat itu mati. Ya, bahkan dia itu meninggal gara-gara terkena panah dalam perang Khandaq. Terkena panah dalam perang Khandaq meskipun tidak langsung meninggal, tapi itu sebab lukanya dia meninggal dunia. Ya, bahkan yang mensalati jenazahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tetapi ketika meninggal Sa'ad bin Mu'az purani sampajangi ko nabita ini yang menceritakan ini Jabir bin Abdullah ya, setelah selesai disalatkan dikuburkan ifarata tanana jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fauqa qabrihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di atas kuburannya Sa'ad bin Mu'az ya, lalu qala Allahu akbar tawilan. Rasulullah mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ya, dalam waktu yang lama ya, fakabbarna maka sahabat-sahabat ikut mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar lebokna kubur nero ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan subhanallah, subhanallah, fasabbahna kami juga ikut mengatakan subhanallah, subhanallah dalam waktu yang lama di atas kuburan itu. Kila setelah selesai itu dikatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, kenapa tadi kalian takbir, kalian bertasbih di atas kuburannya Sa'ad bin Mu'az? Rasulullah mengatakan Sa'ad bin Mu'az ini dijepit oleh kuburannya.
jepit oleh kuburannya. Makanya saya bersikir, bertakbir, bertasbih, bahkan membaca la ilaha illallah hatta farrajallahu alai, sampai Allah melepaskan jepitan kubur ini. Orang sekelas Sa'ad bin Mu'az menggetarkan aras, bahkan meninggal disebabkan luka karena perang Khandaq, masih butuhkan zikir dari orang yang ditinggalkan, masih butuhkan doa dari orang yang ditinggalkan. Rasulullah yang mensalati, Rasulullah mendoakan, tapi masih butuhkan doa dari orang yang ditinggalkan. Rasulullah dan sahabat-sahabat berzikir di atas kuburannya, apalagi kita sekelas kita. Masa tidak mau lagi bacakan zikir di atas kuburannya, tidak mau bacakan lagi la ilaha illallah. Sa'ad bin Mu'az saja masih butuh doa dari orang lain. Makanya perbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Bukan cuma salatnya diperbaiki, bukan cuma puasanya, tapi dampak dari salat dan puasanya bisa dirasakan oleh orang banyak. Itu yang disampaikan oleh Ja'far Shadiq. Maka kalau kamu mau melihat kuatnya agamanya seseorang, jangan menilai salatnya, apa menjelaskan itu orang kuat agamanya, pasti salat, pasti puasa, tapi lihatlah bagaimana dampaknya dalam kehidupannya. Kalau salat dan puasanya sudah berdampak, itu menunjukkan kuatnya iman dan agamanya seseorang. Saya kira ini yang sempat saya sampaikan dari beberapa pesan yang disampaikan oleh Imam Ja'far Shadiq, cucunya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan menjadi petuah dan petunjuk bagi kita semua dalam kehidupan kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wa sa'ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.